Nah, Bapak Ibu di sini saya kebagian menerangkan Google Drive. Nah, mohon izin share screen Pak PI. Oh ya, silakan. Bapak Ibu di sini saya kebagian menerangkan Google Drive. Tadi sepintas sudah disampaikan oleh Pak PI bahwasanya Google Drive yang di akun Belajar ID ini saya jejerkan saja biar tahu perbedaannya. Ini yang ini akun belajar, akun biasa saya, akun Gmail, bukan akun Belajar ID. Yang sebelah kiri ini akun Belajar ID saya. Nah, di sini yang nampak sekali, yang nampak sangat jelas sekali yaitu adanya perbedaan penyimpanan atau storage-nya. Kalau di Google Drive akun biasa itu 15 GB. Sedangkan yang di akun Belajar ID ini tak terhingga. Nah, di sini untuk akun saya sudah saya pakai 1,79 GB. Ini akun ini tak terhingga. Bapak Ibu bisa menyimpan apa saja di sini. Nah, dengan akun Belajar ID ini, Google Drive ini menurut saya itu merupakan solusi dari penyimpanan. Kalau Bapak Ibu dulu ingat yang seusia dengan saya itu dulu ingat waktu awal-awal kita belajar komputer itu penyimpanannya pakai disket. Jadi Bapak Ibu penyimpanannya pakai disket. Kemudian disket berkembang menjadi CD. Nah, dulu ingat waktu mengumpulkan apa di UPT di kantor cabang dinas itu pakai CD. Nah, pakai CD. Nah, itu. Kemudian CD berkembang lagi pakai flash disk. Nah, sekarang berkembang lagi pakai Google Drive. Nah, di sini keuntungannya Bapak Ibu, kalau misalnya suatu saat laptop Bapak Ibu itu rusak, biasanya kan kendalanya kalau laptopnya rusak, datanya hilang semua. Nah, tetapi dengan adanya Google Drive ini, kalau laptop Bapak Ibu rusak, jangan khawatir. Kalau sudah tersimpan di Google Drive, tidak akan hilang. Dan Google Drive ini bisa Bapak Ibu buka kapan saja, di mana saja, selama Bapak dan Ibu tidak lupa email Bapak Ibu dan passwordnya. Jadi sekali lagi, ini yang paling penting dan sering saya sampaikan bahwasanya untuk email Bapak Ibu, entah itu email pribadi, email Belajar ID atau apa, mohon untuk password itu diingat-ingat, password kalau perlu dicatat. Karena apa? Sering sekali itu kalau kita mau membuka email atau apa lupa password, dan itu tanya orang, passwordku apa loh? Padahal kan harusnya itu kan merupakan tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau bisa email apapun passwordnya Bapak Ibu jangan sampai lupa. Nah, Bapak Ibu untuk Google Drive ini Bapak Ibu bisa memasukkan apa saja di sini. Semua program, semua aplikasi dari Google itu semua terkoneksi dengan Google Drive. Ibaratnya Google Drive ini rumah bagi semua aplikasi dari Google. Contohnya kalau ini kita klik titik 9 ini, pojok ini ada titik 9, Bapak Ibu jangan klik. Nah, di sini ada Gmail, Drive, Classroom, dokumen, spreadsheet, slide, kalender, chat, formulir, dan lain sebagainya. Ini semua terkoneksi dengan Google Drive. Ini kalau saya sudah saya buat bahasa Indonesia, jadi ini dokumen, spreadsheet. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, ini docs. Nah, ini docs. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mau menyimpan, mau mengunggah file, ini kita mau belajar mengunggah file dulu. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan. Bapak Ibu mau mengunggah file yang ada di komputer Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu itu mengunggah file yang ada di laptop Bapak Ibu, perlu pengaturan ini kita rubah. Di sini di sampingnya tanda tanya ada gambar roda bergerigi. Pengaturannya ini kita klik setelannya, kita pilih setelan. Pastikan konversikan file upload ini Bapak Ibu centang. Kenapa seperti itu? Karena kalau ini tidak jenengan centang, tidak Bapak Ibu centang, nanti file yang Bapak Ibu upload, kalau itu dia bentuknya web, akan otomatis kalau sudah dicentang, nanti itu akan berubah menjadi Google Dokumen atau Google Doc. Nah, kalau sudah menjadi Google Doc, itu tidak akan makan penyimpanan.
Tapi kalau file Bapak Ibu itu masih dalam bentuk Microsoft Word, entah itu Microsoft Word, Microsoft Excel, ataukah Microsoft PowerPoint, itu kalau tidak diklik seperti ini, dikonversinya dinyalakan, akan muncul besar filenya seberapa, dan itu akan makan penyimpanan. Tapi kalau ini Bapak Ibu centang, itu aman. File Bapak Ibu berapapun besarnya yang Bapak Ibu upload, itu akan terkonversi menjadi yang ada di Google. Contohnya kalau Word berubah menjadi Google Docs, dokumen. Kalau Microsoft Excel, dia akan berubah menjadi spreadsheet. Kalau PowerPoint, dia akan berubah menjadi slide. Kalau PDF, Pak, PDF tidak bisa dikonversi. Kalau PDF tetap akan muncul penyimpanannya. Jadi Bapak Ibu pastikan sebelum Bapak Ibu itu mengupload file, mau menyimpan file di Google Drive, pastikan konversi file upload ini Bapak Ibu nyalakan. Nah, kalau sudah ini dinyalakan, kemudian klik selesai. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu, cara mengupload file di Google Drive itu mudah, sangat mudah sekali. Bapak Ibu silahkan pilih baru. Bapak Ibu kalau mau praktek pakai laptop silahkan. Ini kalau dalam bahasa Inggris new, karena ini saya rubah bahasa Indonesia, ini baru. Ya, ini diklik baru. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada pilihan upload file ataukah upload folder. Kalau Klik upload baru, file, terus klik baru. upload file. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mengupload file, pilih filenya saja berarti upload file. Tapi kalau Bapak Ibu mau satu folder itu Bapak Ibu upload, pilih folder. Enaknya kalau satu folder jenengan upload itu semua yang ada di dalam foldernya, filenya itu akan otomatis terupload. Tapi kalau jenengan Pak saya mau pilih file tertentu, silahkan. Nah, contohnya kalau upload file, ini saya pilih upload file. Nah, di sini upload file, coba saya mencari dokumen saya. Ini saya misalnya mau upload file. Nah, ini upload file review materi HOTS. Ini ya, ini saya upload. Kemudian Bapak Ibu bisa diperhatikan di pojok kanan bawah ini adalah proses pergerakannya. Di sini ada memulai upload. Nah, ini uploadnya sudah selesai. Nah, ini setelah ini uploadnya sudah selesai, otomatis nanti di sini akan tersimpan. Bapak Ibu bisa melihat di drive saya. Di drive saya ini. Nah, di sini nanti akan muncul filenya. Nah, tadi saya mengupload review materi HOTS. Nah, ini Bapak Ibu untuk review materi HOTS di sini ukuran filenya kosong. Kosong. Nah, kenapa kosong? Karena tadi sudah saya konversikan. Di pengaturan ini tadi kalau diklik konversi ini, nah, kalau diklik konversi ini otomatis di sini tidak terbaca ukurannya, kosong. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi tidak Bapak Ibu konversi, contohnya ini yang tidak dikonversi. Nah, ini sebelum dikonversi, ini kalau yang data yang ini kan muncul ukurannya 109 KB. Ini karena dulu pengaturan awalnya tidak dikonversi. Tetapi setelah saya konversi semua, ini tidak muncul ukurannya. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti jangan-jangan penyimpanan saya di Google Drive saya penuh. Jangan khawatir, kalau Bapak Ibu pakai yang belajar ID, itu tidak akan penuh karena tak terhingga. Oke, Bapak Ibu tadi untuk upload file. Nah, sekarang bagaimana kalau upload folder? Sama, Bapak Ibu klik baru atau new, Bapak Ibu silahkan upload folder. Nah, cuma Bapak Ibu saran saya, kalau Bapak Ibu mau upload folder, Bapak Ibu perhatikan dulu isi foldernya. Kalau isi foldernya itu banyak, filenya besar, otomatis penyimpanannya, proses menyimpannya juga akan lebih lama. Contohnya ini kalau yang sepele ini misalnya folder bahasa Indonesia ini ya. Saya upload folder bahasa Indonesia, kemudian ada muncul seperti ini, upload 6 file ke situs ini. Karena ini isinya cuma 6 file. Kalau isinya ribuan, nanti akan muncul upload 1000 sekian file ke situs ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih upload. Nah, di sini di pojok kanan bawah akan terjadi prosesnya. 1 menit kurang 1 menit. Nah, ini kalau semakin besar file yang Bapak Ibu upload, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama.
Oke, ini proses, masih proses. Masih proses. Nah, salah satu sambil nunggu ini proses, salah satu perbedaan antara drive belajar ID dengan drive bersama itu ini Bapak Ibu. File drive bersama. Perbedaan drive belajar ID dengan Google Drive yang biasa itu ini. Ada drive bersama. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang, zaman PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan zaman modernisasi yang seperti ini, penggunaan file drive bersama ini menurut saya itu sangat-sangat membantu kita. Terutama Bapak Ibu yang sering berhubungan dengan administrasi sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu operator ya, kalau ini kalau di tempat saya, kalau di tempat saya kan operator itu ibarat ujung tombaknya sekolah. Jadi apa-apa itu yang ngerjakan kan operator. Nah, terus kendalanya suatu hari operator tidak masuk, laptop dibawa. Nah, otomatis kalau teman yang lain mau bantu mengerjakan bagaimana? Loh, itu kan pasti akan memakan waktu, prosesnya kan sulit sekali. Nah, itu bisa Bapak Ibu siasati. Kebetulan di sini juga ada Bapak Ibu kepala sekolah, saya lihat yang dari Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro itu ada Pak Masudiono dan Bu dari Gayam 3 ya. Itu bisa kita manfaatkan penggunaan drive bersama ini. Jadi di drive bersama ini Bapak Ibu bisa membuat suatu folder, suatu drive di mana dalam drive ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan siapa saja yang sekiranya dapat mengakses file itu. Nah, caranya ya drive bersama ini, kemudian Bapak Ibu pilih buat baru. Maaf sebentar, ini drive bersama saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa di drive bersama ini bisa klik kanan, drive bersama baru. Ini membuat drive bersama baru. Nah, misalnya drive-nya ini misalnya saya beri nama GWE, misalnya Google Workspace Education GWE. Jadi klik kanan, buat drive baru ya toh. Kemudian setelah muncul drive baru, Bapak Ibu bisa menambahkan anggota di drive ini. Bapak Ibu bisa menambahkan siapa saja yang ingin Bapak Ibu masukkan di sini. Contohnya, saya mau masukkan Pak Safi'i, kelola anggota, diklik kelola anggota. Nah, kemudian kelola anggota, siapa yang mau Bapak Ibu masukkan? Saya mau masukkan Pak Ahmad Safi'i. Ahmad Safi'i 45. Nah, ini kita masukkannya pakai email. .id. Ini Pak Ahmad Safi'i, selesai. Ini jenengan bisa, kalau ini jenengan klik beritahu orangnya, nanti Pak Safi'i atau yang jenengan tambahkan di sini akan langsung otomatis mendapatkan akses dari internet, dari email. Akan mendapatkan email dari saya, Pak Fi akan mendapatkan email dari saya. Kalau Pak Fi saya masukkan ke drive ini. Nah, untuk ini bisa kita rubah, bisa pengakses lihat saja, pemberi komentar, kontributor, pengelola konten, dan pengelola. Bedanya apa? Kalau pengakses lihat saja, berarti Bapak Ibu yang ditambahkan di sini itu cuma hanya bisa melihat file-file yang ada. Tidak bisa mengedit, tidak bisa menambah, tidak bisa apa-apa. Cuma hanya bisa melihat saja. Kemudian di bawahnya pemberi komentar. Kalau pemberi komentar itu pertama nah ini kira sampai kok setting breaking sebenarnya saat ini kemauan guys langsung breaking. Mohon maaf Ibu, kalau itu mikrofonnya dimatikan dulu ya Bu. Maaf ya. Kalau saya lanjutkan, yang pertama tadi pengakses lihat saja, itu yang anggota yang dimasukkan di drive ini, dia hanya bisa melihat apa isi drive-nya. Kemudian untuk pemberi komentar, pertama dia bisa mengakses, dia bisa memberikan komentar. Nah, yang ketiga kontributor, dia bisa menambahkan file, mengedit file, memberikan komentar, tapi tidak bisa menghapus. Nah, yang keempat menambahkan, yang pengelola konten itu bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file. Itu. Kemudian yang keempat, yang kelima bisa kita posisikan sebagai pengelola konten.
Jadi dia bisa menambah, mengedit, memindahkan, menghapus file, menambahkan orang, merubah setelan, itu bisa. Nah, jadi ini kalau saran saya Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu mau menambahkan orang lain, itu saran saya masukkan di kontributor. Kenapa seperti itu? Khawatirnya kalau dimasukkan sebagai pengelola konten, tidak sengaja menghapus file. Nah itu memang file yang dihapus itu tidak langsung hilang, tidak. Nanti bisa kita cari di tempat sampah, di sampahnya. Itu kalau kita teringat. Tapi kalau kita lupa sudah lama, karena yang masuk di tempat sampah itu 30 hari akan otomatis terhapus. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu itu menambahkan anggota di drive bersama ini, masukkan sebagai kontributor. Itu saran saya. Nah, kita pilih kontributor, kemudian ini berita orangnya saya matikan saja karena Pak PI kan sudah ada di sini, jadi tidak usah saya kirim email. Tapi kalau orangnya tidak ada, bisa dijentang ini supaya dikirimi email ke orang yang kita masukkan anggota. Kemudian kita klik bagikan. Nah, di sini Pak PI sudah masuk di drive bersama saya. Drive bersama ini, yang tadi saya sampaikan bahwa drive bersama ini bisa menyimpan apa saja sesuka Bapak Ibu. Bisa itu file sekolah, laporan-laporan. Nah, yang paling saya suka dari drive bersama ini, rapot Bapak Ibu. Nah, rapot Bapak Ibu kan sekarang sudah pakai sistem itu ya, pakai rapot K13 itu yang ada deskripsinya itu lah. Biasanya Bapak Ibu itu antara guru kelas dengan guru mapel itu kan biasanya sering menunggu yang guru kelas tanya guru mapel, nilainya mana Pak, nilainya mana Bu. Nah, kalau Bapak Ibu buatkan file di drive bersama ini, guru mapelnya jangan masukkan, otomatis jenengan tidak usah tanya nilainya mana Pak, nilainya mana Bu. Jenengan tinggal buka saja di situ. Tinggal buka saja, contohnya ini kemarin saya buat file bersama dengan Pak PI pengimbasan ini. Nah, di sini kan ada file-filenya. Nah, di mana file ini bisa dilihat siapa saja yang ada yang menjadi anggota ini. Ini anggotanya 2 orang, saya dan Pak PI. Jadi siapapun itu bisa melihat apa isi filenya ini. Nah, ini misalnya Bapak Ibu itu membuat daftar nilai, dimasukkan ke sini, nanti guru mapel tinggal memasukkan nilainya. Itu enak. Drive bersama itu enaknya ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk drive Google Drive yang dari Belajar ID. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu ini kan seperti di laptop itu file-file itu biar tidak ini ya istilahnya belangkrah ya. Kalau istilah saya itu belangkrah, semoga daerah lain juga sama istilahnya. Tercecer di sembarang tempat seperti ini, itu Bapak Ibu bisa membuat folder. Nah, caranya sama ya. Kita buat baru ya toh. Baru, kemudian ini ada folder. Nah, kemudian kalau yang tadi baru yang pertama ini kan untuk mengupload file, ini mengupload folder. Yang atas ini untuk membuat folder. Misalnya Bapak Ibu mau membuat folder, baru folder. Misalnya Bapak Ibu mau membuat folder, misalnya folder GWE, Google Works Education, GWE L1, B4. Nah, kemudian kita pilih buat. Nah, kemudian Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu ingat folder GWE ini penting. Nah, Bapak Ibu bisa merubah warna. Nah, bisa dikasih warna. Mau dikasih warna apa? Mau dikasih merah, biru, hijau, oranye, ungu, pink. Nah, misalnya ini dikasih warna pink. Nah, ini. Nah, dikasih warna pink. Foldernya biar ingat, folder GWE dulu saya beri warna pink. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu mau folder GWE ini penting ya. Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian pilih tambahkan ke berbintang. Nah, ada bintangnya, berarti ini kan penting. Nah, terus Bapak Ibu bedakan antara ini, yang atas ini eksa material dengan GWE L1B4. Yang eksa material ini ada gambar ikon orang di sini. Bedanya apa? Kalau ada gambar ikon orang, berarti file ini merupakan drive bersama. Drive yang sudah dibagikan ke orang lain. Kalau yang ini tidak ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa membagikan folder ini
Ya, Bapak Ibu bisa di sini di sampingnya tempat sampah ada gambar orang, kemudian ada gambar tambah. Ini untuk membagikan atau bahasa Inggrisnya share. Ya, kita klik bagikan. Nah, ini mau dibagikan ke siapa? Dibagikan ke Pak VI misalnya. Kita bagikan ke Pak VI Ahmad Syafi'i 45. Misalnya ini mau saya bagikan ke Pak PI ya. Sudah dibagikan, kemudian Bapak Ibu saat membagikan ini pastikan pengaturannya Bapak Ibu. Ini yang bawah ini pengaturan ini, dapatkan link, itu bawahnya ini ada pengaturan. Pengaturannya ini kalau Bapak Ibu klik yang biru ini berbagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita klik. Nah, di sini akan muncul kalau Bapak Ibu itu pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini yang pakai email selain yang belajar ID itu tidak bisa masuk. Seperti kemarin Pak VI membuat formulir pendaftaran itu ini lupa, tidak dirubah. Ada beberapa teman yang menyatakan bahwa Pak tidak bisa masuk. Nah, karena ini tidak dirubah. Nah, caranya bagaimana? Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kita klik di sini. Di tulisannya boleh, di panah merahnya juga boleh. Ini Bapak Ibu bisa ada 3 pilihan. Dibatasi. Kalau dibatasi itu yang punya link saja yang bisa ngeklik, atau dibatasi itu hanya orang-orang tertentu lah yang dibatasi itu. Kemudian kalau dipilih siapa saja yang memiliki link, ini berarti kalau link ini Bapak Ibu bagikan ke orang lain dan orangnya itu mengeklik link ini, dia sudah punya, berarti dia bisa masuk. Nah, ini. Kemudian untuk pilihannya ini jangan lupa Bapak Ibu. Pilihannya ada pengakses lihat saja, ada pemberi komentar, ada editor. Sama ya seperti tadi, kalau editor berarti dia bisa mengelola, menambah, dan mengedit file. Ini seperti itu Bapak Ibu. Okay. Kemudian kalau sudah, diklik selesai. Nah itu, berarti ini kan sudah ada muncul gambar orangnya, berarti folder ini sudah saya bagikan ke orang lain. Itu. Nah Bapak Ibu tadi saya menyinggung mengenai tempat sampah atau recycle bin. Nah, di tempat sampah ini Bapak Ibu, ini ada keterangannya, item di sampah akan dihapus setelah 30 hari. Nah, ini masih ada jeda waktu 30 hari. Jadi kalau Bapak Ibu itu file-file ini sebelum 30 hari dia akan tidak terhapus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa waktu membuka file ini tidak sengaja ada yang terhapus, atau tidak sengaja ada yang terhapus, itu nanti jenengan cari di tempat sampah ini. Tapi ada tanggal kadaluarsanya. Kalau setelah 30 hari, maka file itu akan hilang, tidak dapat Bapak Ibu cari lagi. Nah, itu sepintas mengenai perbedaan dan kegunaan Google Drive Belajar ID. Yang jelas Bapak Ibu, Google Drive Belajar ID ini merupakan rumah dari semua aplikasi yang ada di Google. Ya. Ini kalau saya bedakan, ini yang titik 9 ini kalau kita klik, nah tampilannya seperti ini. Ya, kalau yang akun biasa kalau kita klik titik 9 tampilannya seperti ini. Nah, Google Drive-nya ini ada di bawah sini. Ada di baris 1, 2, 3, 4, baris keempat, tapi yang pakai Belajar ID itu ada di baris pertama. Nah, dari Gmail, kemudian Google Drive ini. Nah, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk menyimpan file jenengan di Google Drive ini. Karena apa? Setelah jenengan simpan ini, jenengan tidak usah lagi khawatir bahwasanya suatu saat laptop jenengan itu rusak. Karena selama ini kendala yang ada di lapangan itu kan kalau laptopnya rusak itu, nah kalau tidak sampai ke harddisk tidak masalah, tapi kalau sampai ke harddisk otomatis data-datanya juga akan hilang. Nah, untuk menanggulangi hal itu, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu simpan file-file itu di Google Drive. Nah, Bapak Ibu silahkan simpan file itu di Google Drive, dan sekali lagi pastikan bahwa pengaturannya ini di setelan ini pastikan konversi file upload ini jenengan centang supaya file-file yang jenengan upload itu nanti akan terkonversi secara otomatis dan tidak memakan penyimpanan seperti ini. Ini bedanya kalau yang atas ini
ini file Excel, ya, file Excel ini. Nah, ini ada ukurannya. Kemudian yang ini yang daftar nama peserta KSN ini tidak ada ukurannya. Karena apa? Karena yang atas ini dulu pengaturannya belum saya konversi, yang bawah sudah saya konversi. Nah, ini Bapak Ibu contoh penggunaan drive bersama. Di sini saya kemarin kebetulan saya itu setiap hari selain jadi guru juga membantu tugas-tugas di Corwell. Nah, ini kemarin ada soal ujian sekolah dari Kecamatan Gayam. Ini ada rekap nilainya. Nah, ini nilai ini kan saya bagikan ke Bapak Ibu di kelas 6. Nah, sehingga tidak lagi memakai Pak minta flash disk, Pak pinjam flash disk untuk copy materi, Pak ini. Nah, karena kan apa? Flash disk itu kan juga rawan virus. Banyak yang flash disk itu yang mengatakan ini kandang virus, jangan dipakai seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pakai akun Belajar ID, pakai drive ini berbagi dengan Bapak Ibu langsung berbagi dalam drive, jangan khawatir akan adanya virus. Virus itu sudah tidak mempan di akun Belajar ID ini, di drive ini. Nah, jadi virus itu Bapak Ibu sudah laptopnya sudah aman, tidak akan terkendala oleh virus. Dan suatu saat kalau orang yang mau mengakses file ini, otomatis cukup dia mengecek email. Silahkan Bu cek emailnya. Kalau cek email, aduh Pak lupa password, ya ini Bapak Ibu bisa kirimkan link lewat WA bisa. Nanti kan otomatis di situ Bapak Ibu yang sudah dikirimi link kan bisa melihat file yang ada di sini. Oke. Jangan lupa subscribe